Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKI Penenga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat HUT kelahiran dan HUT pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, kenyangkanlah kami waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Calon Jemaat GKI Penenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih, HUT pernikahan, kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKI Penenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKI Penenga, dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKI Penenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKI Penenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus.
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut khotum dan salam tadi. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan mengucapkan syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami.
kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 10 yang dibacakan demikian dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra, yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pasal yang kedua dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan panter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhkannya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta
Yulita Ikat Estia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang baik dalam hidup kami, meskipun di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Engkau tetap menjaga, memelihara dan menyertai kami. Dan saat ini dalam ibadah mandiri ini, kami jemaat-Mu ingin bersama-sama membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami bisa bersama-sama membaca nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan dan dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Berfirmanlah melewati hamba-Mu ya Allah, sebab kami sidang jemaat-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang dibacakan demikian. Dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Diceritakan, ada seorang ayah bertanya kepada anaknya, menurut orang, siapakah ayah ini? Jawab si anak, ada yang mengatakan Pak RT, ada yang mengatakan Pak Guru, ada juga yang mengatakan Pak Salundik. Kemudian ayahnya bertanya lagi, menurut kamu siapakah ayah? Dengan wajah ceria anak ini menjawab, ayahku. Anak ini mengenal ayahnya dengan pengenalan yang bersifat pribadi dan lebih dalam dibandingkan orang lain. Yesus dalam nats ini bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia menurut kata orang. Yesus ingin membuat murid-muridnya memikirkan dengan penuh perhatian apakah mereka berhasil dalam mengajarkan orang tentang dia atau tentang siapa dia,
Apakah mereka berhasil menunjukkan kepada orang lain mengenai siapa dia? Dalam hal ini, Yesus belum memberitahukan kepada orang banyak tentang siapa dirinya. Orang kebanyakan merasa akrab untuk bergaul dengan murid-murid daripada guru mereka. Jadi, sekarang ia ingin mengetahui apa kesimpulan yang ditarik orang berdasarkan pengajaran murid-muridnya dan dari mujizat-mujizat yang dibuat oleh mereka dalam namanya. Murid-muridnya memberikan jawaban tentang apa kata orang siapa Yesus. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Yohanes Pembaptis itu adalah martir, ya. Ia dibunuh oleh Herodes Antipas, itu anak Herodes Agung, raja wilayah atas Galilea, karena Yohanes menegur pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudaranya, dan juga karena kejahatan-kejahatan lain yang dibuat oleh Herodes Antipas. Namun ada anggapan, termasuk Herodes Antipas sendiri, yang mengatakan bahwa orang yang meninggal martir akan dibangkitkan kembali di hadapan orang banyak. Itu sebabnya ada orang yang mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Ada pula yang mengatakan Yesus adalah Elia. Hal ini berdasarkan nubuat Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Elia juga melakukan mujizat dan Elia juga terangkat ke sorga. Dan ada pula yang mengatakan Yesus adalah Yeremia. Mungkin karena Allah mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat kita baca dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-10. Dan ada juga dikatakan bahwa Yesus sebagai salah seorang dari para nabi. Tapi itu kata orang. Kalau kepada kita ditanyakan pertanyaan yang sama, menurut orang siapakah Yesus? Ada yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Ia lahir dari seorang perempuan dan mati di kayu salib. Ada yang mengatakan yaitu adalah seorang nabi, Isa namanya, atau lebih dikenal dengan Nabi Isa, yang lahir di bawah pohon kurma. Ia tidak disalibkan, tetapi pada saat Isa ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkatnya ke langit, dan Yudas Iskariot diserupakan dengan dia, sehingga yang disalibkan itu bukan Isa, tetapi Yudas Iskariot. Jadi, Nabi Isa tidak mati di kayu salib. Ia juga tidak bangkit. Ia diangkat ke langit, dan ia hanya manusia biasa. Kata orang, untuk apa menuhankan dia? Dia hanya manusia. Itu kata orang. Itu sebagian pendapat atau kata orang tentang Yesus. Dan masih banyak lagi kata orang yang butuh kesaksian dan penjelasan dari saya dan saudara sebagai pengikutnya tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Kalau tadi pendapat tentang Yesus berdasarkan kata orang, maka sekarang Tuhan Yesus menanyai murid-muridnya apa pendapat mereka tentang dirinya. Yesus bertanya begini, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Secara keseluruhan dapat kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 13-15. Para murid tentu lebih mengenal Yesus dibandingkan orang lain. Mereka dekat dengan Yesus, mereka tentu mengenal Yesus secara pribadi. Petrus yang lebih cepat merespon pertanyaan Yesus dengan menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang banyak menyebutnya sebagai penjelmaan orang yang sudah meninggal. Yohanes misalnya, Elia, Yeremia. Tetapi para murid mengetahui dan mempercayai bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus kemudian berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan seterusnya dapat kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19. Petrus dalam bahasa Yunani yaitu Petros artinya sebuah batu kecil. Namun Yesus mengatakan di atas batu karang ini Petrus menjadi Petra, yang dalam bahasa Yunani juga artinya batu karang yang sangat besar atau tebing batu. Aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya adalah Yesus akan mendirikan gerejanya di atas pengakuan Petrus yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, penebus dosa dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pertanyaan yang sama, hal ini ditanyakan kepada kita. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus. Siapakah Yesus menurut Bapak Ibu, saudara-saudari secara pribadi? Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma di negeri antah berantah. Sebab dengan jelas dituliskan dalam Alkitab bahwa Yesus lahir di palungan di kota Betlehem. Yesus Kristus tidak diserupakan dengan Yudas Iskariot, sebab murid-muridnya sangat mengenal siapa dia. Mereka akan tahu kalau hal tersebut terjadi. Yudas Iskariot sang pengkhianat itu diceritakan dalam Alkitab meninggal dengan cara gantung diri. Itu bisa kita baca dalam Matius pasal 27 ayat 5. Yesus Kristus disalibkan. Ia mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati seperti dinubuatkan para nabi-nabi sebelumnya. Setelah kebangkitannya, ia menjumpai para muridnya, dan saat ia naik ke sorga, murid-muridnya menyaksikannya. Semua hal itu ditulis dalam Alkitab. Ia adalah Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, penebus dosa dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Kita adalah jemaat yang didirikan di atas dasar pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, penebus dosa dunia. Sudah menjadi tugas kita untuk menunjukkan dan menyatakan kepada orang lain serta menyaksikannya bagi orang lain bahkan kepada dunia bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ya, juga bukanlah Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma, tetapi ia adalah Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, penebus dosa dunia. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita merendahkan diri kita berdoa sepakat. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur serta terima kasih kepadamu karena besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan doa sepakat kami berdoa kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan mempunyai iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang-orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Dan untuk kita semua juga diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap berjuang menghadapi tantangan kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Sebab dengan campur tangan Tuhan, pasti kami sanggup untuk melalui ini semua. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, baik itu pegawai, karyawan, swasta, dan banyak lagi pekerjaan yang lain. Tolong Kau topang kami, pegang tangan kami, Tuhan, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankan pekerjaan ini, semua dengan penuh semangat dan tanggung jawab untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan kami juga berdoa kepada seluruh keluarga dimanapun berada, yang jauh maupun dekat dengan kami. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua proses dalam kehidupan ini. Dan juga tuntunlah mereka untuk selalu bersyukur serta berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Dan tetaplah pegang tangan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, dari kuasa yang ingin mengganggu mereka, dan juga kami berdoa untuk Indonesia ini, Tuhan, walaupun di tengah kondisi sekarang ini tidak mengurangi syukur kami atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang berusia 75 tahun. Semoga negara ini dapat menjadi negara yang melahirkan anak-anak yang berbakat dan generasi muda yang masih memiliki semangat serta tidak mudah berputus asa dalam segala hal. Kami juga berdoa semoga bangsa Indonesia ini dapat melalui semua masalah yang sedang terjadi sekarang ini. Dan juga kami berdoa kepada seluruh anak-anak yang masih berjuang di bangku sekolah, yaitu pendidikan, bimbing mereka, berilah mereka kepintaran dan juga kecerdasan untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, supaya bisa mendapatkan
nilai yang maksimal. Jauhkan mereka dari berbagai macam jenis ketidakjujuran dan lainnya. Kami juga berdoa kepada pemuda, remajamu dimanapun berada. Tolong Kau jaga Tuhan, jauhkan mereka dari berbagai hal buruk lainnya. Kami juga berdoa kepada orang tua kami, orang yang kami sayangi dan yang selalu merawat kami, mengurus kami. Tolong Kau jaga mereka, beri mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang berkahi kali lipat. Tuhan, kami berdoa juga kepada janda duda, anak yatim piatu, anak-anak telantar, dan orang-orang di penjara. Tolong Kau jaga mereka semua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ini hanya di Tangan-Mu. Bagi orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun di rumah, tolong Kau sembuhkan mereka, sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha Pencipta. Pasien yang terpapar virus COVID-19 ini, tolong Kau sembuhkan Tuhan. Jauhkan juga kami seluruh Indonesia dan belahan dunia ini, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk dapat menolong kami, anak-anak-Mu. Tuhan, untuk tim medis juga Tuhan, Engkau jaga mereka untuk beri mereka kesehatan dan tetap bungkus mereka. Beri mereka kesehatan dan tetap bungkus mereka, Tuhan, untuk tetap kuat untuk mengurus pasien. Untuk para pekerja di ladang Tuhan, baik pendeta dan tua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tolong Kau beri kesehatan dan kebijaksanaan untuk tetap memberitakan Injil-Mu. Tuhan, karena tetap memberikan janji-Mu pada kami semua, supaya orang-orang mengenal Engkau. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurah ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat penyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Di sini aku bawa.
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di Calon Jemaat GKI Penenga. Dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku.